Coaching alur Tirta. Skenarionya adalah sebagai berikut. Bu Elin adalah seorang guru kelas 6 yang sedang merasa kebingungan dengan permasalahan siswanya yang masih belum lancar dalam membaca. Kemudian menemui Bu Destia menceritakan kekhawatiran yang dialami siswanya tersebut di kelas. Di sini coach saya sendiri, Destia Yunisara, dan coachingnya itu adalah Ibu Elin Herlina. Assalamualaikum Bu Destia. Waalaikumsalam Bu Elin, bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah Bu, sehat. Maaf Bu, ini kira-kira Ibu Destia punya waktu luang nggak? Saya mau minta waktunya nih sebentar. Ada yang ingin saya bicarakan dengan Bu Destia. Oh iya, boleh Bu, boleh sekali. Bu Elin, silahkan apa yang mau dibicarakan dengan saya Bu? Alhamdulillah Bu Destia berkenan punya waktu untuk saya ya. Saya mau mengajak berdiskusi Bu Destia mendengarkan curhatan saya nih Bu Des. Gimana nih Bu Elin? Kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan dari diskusi atau pertemuan kali ini nih Bu? Jadi begini Bu, saya ada sedikit masalah nih di kelas dan Ya. ingin cerita ke Ibu. Mudah-mudahan Bu Destia dapat membantu saya menemukan bagaimana solusinya. Oke Bu Elin, ada masalah apa Bu? Mudah-mudahan saya bisa membantu Ibu dalam menangani permasalahan yang sedang Ibu hadapi. Biasanya kan Ibu itu selalu ceria dan bersemangat kalau bertemu dengan saya. Jadi begini Bu Des, saya merasa khawatir nih dengan siswa saya di kelas. Sekarang kan sudah kelas 6, Iya. masih ada yang belum lancar dalam membaca. Sedangkan harapan besar kami nih di sekolah, lulusan dari sekolah itu minimal ya anak harus bisa membaca dan menulis dan berhitung. Nah, sekarang kan sudah berjalan nih 6 bulan sejak Ya. teridentifikasi masalah tersebut. Dan si anak ini masih belum lancar dalam membacanya. Berarti saat ini Bu Elin sedang menghadapi permasalahan mengenai siswanya yang belum lancar membaca, begitu ya Bu? Iya Bu, betul sekali. Nah, kira-kira menurut pandangan Ibu Elin sendiri nih, penyebabnya apa ya sehingga peserta didik tersebut kemampuan membacanya itu kurang? Coba Hmm, diingat-ingat lagi Bu. eh, Gini Bu, saya itu sudah mencoba ya bertanya kepada rekan guru sebelumnya ya Iya. mengenai penyebab dan latar belakang siswa tersebut. Dan menurut mereka siswa tersebut kurang perhatian dari orang tuanya. Kemudian lagi sekarang nih ketika dalam proses belajar bersama saya, si anak ini kurang konsentrasi. Kemudian lagi kemampuan bacanya masih tersendat-sendat. Juga dia mengalami kesulitan mengingat kalimat atau kata yang telah dibaca. Wah, luar biasa sekali ternyata ini Bu Elin. Sudah bisa mengidentifikasi permasalahan dan akar penyebab dari permasalahan tersebut. Nah, saya yakin nih Bu Elin bisa menyelesaikan permasalahan ini dengan cepat dan tepat. Oh ya Bu, Ibu kan sudah pernah konsultasi dengan orang tuanya ya Bu. Nah, apa yang Iya, Ibu pernah. harapkan setelah Ibu tahu akar permasalahannya nih Bu? Oh iya Bu, saya pernah berkonsultasi dengan orang tuanya. Ya. Kemudian lagi saya meminta kerjasama orang tuanya itu untuk lebih memperhatikan anak tersebut di rumah.
ya untuk lebih disemangati lah supaya setiap hari itu anak berlatih untuk membaca. Nah, dari langkah yang sudah Ibu lakukan, tentunya ini bisa dijadikan alternatif untuk menyelesaikan permasalahan yang Ibu hadapi saat ini. Betul, Bu. Dan saya juga di sini sangat bangga, Bu. Nih, saya punya murid yang memiliki kemampuan lebih di kelas. Dia Ya. memiliki kepedulian yang tinggi terhadap temannya. Sehingga ketika jam istirahat, nih, dia mau mengajari, membantu temannya itu untuk berlatih membaca. Dan semoga saja apa yang sedang kami perjuangkan ini bisa berbuah manis, Bu. Siswa tersebut bisa lebih semangat, kemudian lagi yakin bisa membaca dengan lancar tentunya. Luar biasa sekali nih Bu Elin. Semangatnya untuk menyikapi permasalahan anak didiknya ini sangat luar biasa. Nah, Ibu, misalkan dalam skala 10 sampai 100 ya, Bu. Kira-kira siswa Ibu Elin ini yang bermasalah tadi ada di angka berapa ya, Bu? Jadi kalau direntang dengan skala 10 sampai 100, anak tersebut berada di skala sekitar 50, Bu. Oh, jadi skalanya ini masih di angka 50 ya, Bu? Iya, Bu. Nah, karena masih di angka 50, Bu, berarti baru setengahnya ini Bu Elin. Berdasarkan identifikasi tadi, kira-kira apa yang menjadi solusi Ibu untuk memecahkan masalah dalam kesulitan membaca sampai lancar dan bisa, Bu? Ada tidak, Bu? Ada, Bu, nih langkah yang saya lakukan Ya, dan berupaya konsisten juga di kelas, ya, meluangkan waktu jam istirahat ataupun jam setelah pulang sekolah untuk membaca dari buku bacaan yang menarik begitu ya gambar-gambarnya, kemudian lagi membaca ceritanya. Juga saya menggunakan laptop, menggunakan HP gitu supaya medianya lebih bervariatif gitu ya, bervariasi ya, agar ya. siswa tersebut lebih semangat dalam berlatih membaca. Wah, solusi yang luar biasa ini Bu Elin, keren. Nah, Ibu pasti punya target ya. Kira-kira dari skala berapa yang ingin Ibu capai untuk mengukur keberhasilan? Dan berapa lama Ibu Elin akan menjalankan rencana ini? Harapan saya, Bu Des, permasalahan anak saya itu dari rentang tadi nilai ya, Ya, bisa mencapai skala 80 lah. Itu sudah lebih dari cukup kalau menurut saya ya. Kemudian lagi saya akan terus berupaya memotivasi siswa tersebut agar lebih semangat sehingga ketika lulus nanti dari sekolah ya, dia bisa melanjutkan ke jenjang SMP itu memiliki kemampuan membaca dan tidak minder nanti ketika bertemu dengan teman-teman barunya dan lebih percaya diri. mantap sekali nih Bu Elin, pasti bisa. Nah, strategi untuk kedepannya ya Bu, apalagi yang akan Ibu lakukan untuk mencapai target tersebut Bu? Nah, Coba. strategi yang akan saya lakukan saat pembelajaran di kelas ya Bu, di antaranya yaitu mengkondisikan suasana kelasnya terlebih dahulu ya Bu, supaya anak bisa belajar dengan tertib sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kemudian lagi saya terbiasa nih melakukan pembiasaan 5 menit sebelum belajar dimulai dan siswa itu belajar mengungkapkan apa yang mereka baca. Dan ini nih strategi yang terspesial buat siswa yang tadi yang belum lancar dalam membaca,
saya akan memprioritaskan dia untuk membaca dengan lantang, dengan semangat, dan membimbingnya bagaimana memahami makna dari apa yang dia baca. Luar biasa sekali, Bu Elin. Nah, lalu selama menjalankan rencana Ibu Elin ini, siapa yang akan membantu atau menjaga komitmen yang telah Ibu buat, Bu? Untuk menjaga komitmen tentunya ya saya sendiri ya. Iya. Kemudian lagi peserta didik juga harus punya komitmen. Kemudian lagi saya mau membantu rekan kerja saya untuk selalu mengingatkan dan bisa membantu saya dalam menjalankan komitmen saya ini, Bu. Oke, Bu Elin. Jadi, selain Ibu sendiri juga akan melibatkan siswa, rekan guru, dan juga orang tua ya, Bu. Nah, saya yakin Iya, Bu, Ibu pasti betul. berhasil dan mudah-mudahan segera bisa menyelesaikan permasalahannya. Saya akan tunggu kabar baik dari Bu Elin nih. Dan 2 minggu lagi nanti kita bisa ngobrol, bisa bercerita, bisa diskusi lagi. Gimana nih Bu Elin? Siap tidak, Bu? Siap, Bu. Alhamdulillah, Bu. Saya sekarang sudah merasa lega ya, Bu, setelah Iya. berdiskusi dengan Ibu Desya. Hebat dan luar biasa sekali nih Bu Elin. Ibu pasti berhasil untuk mengatasi permasalahan anak didiknya yang belum bisa membaca ini. Semangat Bu Elin. Semangat. Terima kasih ya Bu Desya sudah meluangkan waktunya buat saya, kemudian bisa memberikan pencerahan kepada saya terhadap permasalahan yang saya hadapi. Sama-sama Bu Elin. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi